Halo Sucer, apa kabar kalian semua? Masih sehat kan? Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Monster Hunter. Film ini menceritakan di mana ada seorang wanita yang tiba-tiba dikirim ke sebuah dunia yang dipenuhi oleh monster-monster yang mengerikan, serta harus bertahan hidup dengan memburu para monster. Mampukah wanita tersebut melewati tantangan dan kembali ke bumi? Tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke dalam alur ceritanya. Editor, putar intronya. Di awal film, kita dibawa ke sebuah dunia yang sangat mencekam. Dunia itu disebut The New World atau dunia baru. Terlihat sebuah kapal yang tengah berlayar di padang gurun. Kapal itu pun mendadak diserang oleh monster sangat besar dan ganas yang mengakibatkan salah satu penumpang harus terjatuh dari kapal. Scene lalu berpindah ke bumi. Terlihat seorang kapten perempuan yang bernama Kapten Artemis. Kita namai saja dengan nama Wati tanpa Mega. Wati sedang menyelidiki hilangnya tim Bravo. Tak berselang lama, tiba-tiba terlihat sebuah hujan badai angin ribut. sorry, maksudnya badai petir yang datang menghampiri Wati dan timnya. Wati pun harus pingsan akibat terombang ambing oleh badai. Saat Wati tersadar, Wati kebingungan dikarenakan tempat yang mereka lihat saat ini berbeda dengan yang di peta. Wati pun melanjutkan penelusurannya di tempat itu. Di tengah penelusuran Wati, terlihat seorang pria yang tidak disebutkan namanya di sepanjang film. Jadi kita panggil saja dengan nama Joko tanpa 3 periode. Joko pun melepaskan panahnya ke arah rombongan untuk memperingati Wati dan timnya. Namun bawahan Wati mengira itu adalah serangan dari musuh dan balik menembaki Joko. Di saat yang bersamaan, dari belakang tiba-tiba ada monster besar yang dinamai oleh Joko dengan banteng merah. Stop it. Get some help. Monster besar yang dinamai oleh Joko dengan Diablos. Wati dan timnya melawan Diablos harus terpojok sampai ke sebuah goa. Namun tanpa diduga dari belakang tiba-tiba Wati mendapat serangan dari seekor monster laba-laba yang bernama Nersicala. Apalah itu, bodoh amat, yang mendiami tempat tersebut. Wati pun langsung pingsan akibat terkena racun monster Nersicala. Saat Wati siuman, ia tersadar sudah berada dalam sebuah kepompong. Wati pun berusaha keluar dari kepompong tersebut. Namun saat sudah berada dekat dengan jalan keluar, tiba-tiba Wati dikagetkan dengan kedatangan bawahannya yang bernama gak penting namanya, yang lagian juga bentar lagi mati kok. Bawahan Wati mengatakan bahwa semua anggota Wati sudah mati terbunuh. Namun tanpa diduga ada monster yang tiba-tiba menyerang dan langsung membunuh bawahan Wati. Nah, ku bilang kan cok, mati kan? Wati pun terus berusaha keluar dari gua walau harus berhadapan dengan monster. Pada akhirnya Wati pun berhasil keluar dan selamat. Saat Wati berjalan melewati lembah, tanpa sepengetahuan Wati, ternyata Joko sudah mengintai Wati dari atas tebing. Wati pun lanjut berjalan. Sesampainya Wati di reruntuhan bangkai kapal, tanpa diduga Joko langsung menyerang Wati. Wati dan Joko pun bertarung. Namun pada akhirnya Wati harus kalah dan berhasil ditawan oleh Joko. Asik, dapat tante-tante nih. Wati lalu dibawa ke tempat persembunyian Joko. Saat Joko sedang berdoa, Wati diam-diam berusaha memotong tali yang mengikat tangannya dengan serpihan batu. Keesokan paginya, Joko yang sudah terbangun bergegas keluar untuk melihat situasi. Sekembalinya, Joko terkejut mendapati Wati sudah tidak terlihat lagi. Di saat itulah Joko langsung diserang oleh Wati dari belakang. Joko pun pingsan dan langsung diikat oleh Wati. Namun Wati memalas-manasi Joko dengan melempari patung keluarga Joko yang sangat dipercaya oleh Joko. Sontak itu membuat emosi Joko memuncak. Wati dan Joko kembali bertarung.
Akibat pertarungan, Joko yang terguling-guling hampir masuk ke sarang Nerschila. Beruntung Wati masih berbaik hati untuk menyelamatkan Joko. Tolong. Setelahnya, Wati dan Joko pun berbaikan. Wati dan Joko pun berencana pergi ke menara yang diselimuti oleh badai. Tujuannya adalah untuk mencari jalan agar Wati bisa kembali ke bumi. Tapi sebelum itu mereka harus mengalahkan Diablos yang senantiasa menunggu mangsa area pasir. Joko pun memberikan ide untuk mengalahkan Diablos dengan menggunakan racun dari Nerschila. Wati pun bingung bagaimana cara untuk mendapatkan racun Nerschila. Lalu Joko pun tersenyum ke arah Wati. Ternyata rencana Joko adalah menggunakan Wati sebagai umpan untuk memancing Mr. Nerschila keluar. Wati dan Joko berhasil membunuh salah satu Nerschila dan mendapatkan racun yang terdapat di bagian ekor. Wati dan Joko kembali melanjutkan rencana untuk membunuh Diablos. Di saat itu juga Joko melatih Wati untuk menjadi hunter. Setelah persiapan mereka matang, Wati dan Joko menjalankan rencana mereka untuk memancing Diablos untuk pergi mengejar umpan, sementara Wati dan Joko berlari ke arah yang berbeda. Napas yang buat skrip tolong. Nice. Di tengah pelarian, Diablos kembali menargetkan Wati dan Joko. Namun di sini Joko berkorban menjadi umpan lalu berlari. Tidak disangka Joko harus terkena serangan dan terpental. Wati lalu menyerang Diablos dengan senapan mesin dan basoka, namun tidak berefek apa-apa pada Diablos. Kemudian Joko menancapkan pedang ke kepala banteng. Joko menancapkan pedangnya ke kepala Diablos. Namun Diablos berhasil mengempas Joko yang membuat Joko langsung pingsan. Lemah. Wati pun melanjutkan perjuangan Joko dan berhasil membunuh Diablos. Wati lalu melanjutkan perjalanan dengan menarik Joko yang masih pingsan walau harus diterpa badai pasir. Wati dan Joko sampai di sebuah pulau yang dipenuhi oleh tumbuhan dan hewan. Di malam harinya, Wati dan Joko dikagetkan oleh Aprecor yang berlari ketakutan yang berlari ketakutan akibat diserang oleh semburan naga yang bernama Rathalos. Sedikit informasi, Rathalos adalah naga yang sangat ganas, seperti hampir mustahil untuk dibunuh. Nah, Rathalos hanya memiliki satu kelemahan, yaitu sesaat sebelum menyemburkan api. Lanjut, Wati dan Joko pun bersiap-siap untuk mempertahankan diri. Di tengah kepanikan, tiba-tiba datang seorang yang langsung saja kita panggil dengan nama Sun. Mobile Legends! Saat Wati ingin berterima kasih, tanpa diduga Sun langsung meninju wajah Wati. Wati pun langsung pingsan. Saat siuman, Wati sadar bahwa dirinya sudah berada di dalam sebuah kurungan. Wati berusaha kabur dan berhasil keluar dari kurungan dan bertemu dengan manusia kucing yang sedang memasak. Joko lalu menemui Wati serta mengantarkan Wati ke hadapan Sun untuk bicara. Wati itu dikarenakan Sun takut dengan dunia Wati dan dampaknya pada The New World. Ternyata Wati bukanlah orang yang pertama menyeberangi dunia dan sebelumnya sudah ada. Sun berencana meminta bantuan Wati untuk membunuh sang naga Rathalos agar Sun bisa membantu Wati mencari jalan pulang ke bumi. Keesokan paginya, Wati, Joko, Sun beserta rombongan menjalani misi untuk mengalahkan Rathalos. Sesampainya di menara yang dipenuhi oleh badai petir, mereka langsung disambut oleh Rathalos yang langsung menyemburkan apinya ke arah Sun. Di tengah pertarungan, Wati pun berhasil menusuk mulut Rathalos. Namun Wati harus terlempar ke tepi jurang akibat serangan Rathalos. Rathalos pun dengan sigap menyemburkan apinya ke arah Wati yang membuat Wati harus berlari dan melompat ke dalam jurang. Saat Wati melompat ke jurang, di saat itulah Wati tiba-tiba kembali ke bumi. Wati yang baru tersadar didatangi oleh militer yang mengenali Wati sebagai Kapten Artemis. Wati pun dibawa masuk ke dalam pesawat. Di saat sang pilot ingin menerbangkan pesawat dan meninggalkan tempat itu, tiba-tiba datanglah Rathalos yang langsung menyerang pesawat serta menjatuhkan pesawat tersebut. Ternyata Rathalos juga telah berhasil memasuki bumi. Pasukan yang menembaki Rathalos pun berhasil menjadi daging panggang. Mantap! Nice. Bahkan pesawat dan tank pun tak berarti di hadapan Rathalos. Apakah
Wati sudah meninggal? Oh tentu tidak. Dengan kekuatan sutradara, Wati pun berhasil selamat dari ledakan pesawat tanpa mengalami luka yang berarti. Setelah berhasil membantai militer, Rathalos melakukan superhero landing dan berteriak. Apa ini, Cok? Kemudian Wati langsung bertarung kembali dengan Rathalos dan berhasil melemparkan peledak ke dalam mulut Rathalos sesaat sebelum menyemburkan api. Karena hal itu, leher Rathalos meledak yang membuat Rathalos terluka. Saat Wati mengira bahwa Rathalos sudah mokat, tiba-tiba Rathalos kembali bangkit dan akan menyerang Wati. Wati pun terlihat sudah pasrah menerima serangan Rathalos. Namun tiba-tiba datanglah Joko yang menyampah kill Wati dengan memanah Rathalos menggunakan anak panah peledak. Rathalos kemudian berhasil dibunuh. Wati lalu berterima kasih kepada Joko. Tak berselang lama datanglah Sun yang juga mengatakan bahwa dirinya tidak ingin membiarkan monster dari The New World datang menyerang bumi. Di tengah perbincangan mereka bertiga, tiba-tiba badai petir datang kembali menghampiri mereka dan terlihat ada seekor naga dengan ukuran yang lebih besar dari Rathalos. Di akhir film, Wati, Joko, dan Sun kembali harus bertarung melawan naga tersebut. Film pun ditutup dengan scene pertarungan epik mereka bertiga melawan naga dan tamat. Secara keseluruhan saya suka dengan film ini. Ceritanya sangat singkat, padat, dan juga pastinya jelas dong. Mulai dari pengenalan karakter sampai alur juga mudah dipahami, serta CGI-nya itu loh, wow, sangat halus dan seakan-akan nyata. Jadi bagaimana film ini menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe, yang pastinya share juga ke teman kalian yang gak bayar hutang biar dimakan naga. Bye.